Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah sebentar lagi ada sesuatu yang akan terungkap atau terbongkar ya. Kira-kira apa? Dan bagaimana? Nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana ada sesuatu yang akan terbongkar. Wow, terbongkar. Kita lihat. Terbongkar. Ya, ini bicara tentang kepalsuan ya. Di sini ada The Empress, ada Justice, ada Ace of Wands. Wow, saya merasa di sini ya. Ini mungkin ada yang sudah terjadi, ada juga yang baru ya. Yang mau terjadi diwaspadai aja, dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ada beberapa yang akan ketahuan ya, entah teman kamu ataupun mungkin saudara atau dirimu sendiri ya, atau pasanganmu di sini ya. Kamu bisa menyesuaikan karena di sini akan ada kelahiran tanpa tanggung jawab ataupun mungkin kondisinya lahir sebelum nikah ya. Atau hamil gitu ya. Dimana ya yang ditutup-tutupi selama ini gitu, enggak kok gitu, ataupun biasa ternyata terbongkar bahwa mereka sudah melakukan hubungan dan akhirnya hamil, seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang apa ya, kalau dibilang di sini pernah mempunyai masa kelam ya, dan mungkin kondisinya di sini ada pengkhianatan ini entah dari pasangan, entah dari sahabat yang mana membocorkan ya. Dalam artian gini, mungkin dulu dia pernah hamil dan aborsi, maaf dalam tanda kutip ya. Dan ya intinya seperti gitu, karena tidak menginginkan anak itu karena di luar pernikahan, sehingga digugurkan. Dan akhirnya mungkin dia ada teman yang membantu, ataupun mungkin dia sendiri yang mengatakan gitu kepada sahabatnya, curhat, atau kepada pasangannya saat ini ya. Ternyata tiba-tiba koslet dengan pasangannya atau temannya nih ya. Dan akhirnya terbongkar, dia kasih tahu, wah dia tuh dulu pernah punya anak tapi dia aborsi sama si itu ya. Cerita aib-aib kamu terbongkarlah sudah. Ini bisa juga di diri orang lain ya, dimana kamu sebagai pendengar ya ada pengkhianatan di sini, dimana dia sudah dipercayai tapi malah dia membongkar kepercayaan, entah dari dirimu entah dari orang lain ya. Nah ini jadi kalau ke depan ada beberapa yang munafik, dimana menjadi sahabat yang baik, menjadi pasangan yang baik, tetapi pada saat koslet dia cerita semua aib-aib pasangannya ataupun mungkin sahabat ya, untuk mencari pembelaan-pembenaran. Jadi seperti gitu, supaya dikatakan, wah dia tuh kayak sok suci, padahal dia penuh pendosa. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang
mau mengalahkan atau berkhianat ya dengan cara yang kurang bagus seperti gitu. Dan yang terungkap berikutnya adalah penipuan ya, di mana dia menipu di dalam tanda kutip ya, menipu dari perasaan ataupun menipu dari benda atau kalau mau dibilang harta ya. Di mana kalau di sini saya lihat perasaan dulu ya, saya bicara perasaan, ada seseorang ya yang mengatasnamakan cinta, tetapi ternyata ketahuan bahwa memang dia tidak cinta gitu. Mengatasnamakan cinta, aku cinta kamu, padahal sebenarnya tidak cinta. Ini ada terjadi di COVID juga, saya merasakan seperti gitu. Dimana dia cinta itu karena yang lain ya, dia ke kamu itu karena mungkin harta ataupun mungkin karena tahta ini artinya ataupun mungkin kamu dari kalangan kelas atas ataupun mungkin kamu orang kaya, sehingga dia merasa bahwa saya kalau nikah dengan dia mungkin derajat saya naik gitu, entah dari segi finansial ataupun dari segi ketenaran ya. Nah, di sini terungkap. Karena apa? Pada saat ada beberapa saya merasakan di sini energinya pada saat COVID ataupun kamu tidak mempunyai apa-apa, ketahuan ya topengnya. Ya, saat ini mungkin sudah terjadi, ada beberapa yang sudah terjadi, saya merasakan energinya seperti gitu, dan akhirnya terungkap, terbongkar bahwa memang dia hanya memanfaatkan kamu atau memanfaatkan nama baikmu, nebeng nama baik keluarga ya. Karena ada beberapa juga di sini kastanya up, akhirnya juga derajatnya terangkat, tetapi ternyata pada saat kamu susah dia malah pergi dan menjelek-jelekan keluargamu, menjelek-jelekan dirimu, membongkar aib-aib atau kekurangan-kekuranganmu kepada orang yang lain. Supaya kamu dilihat jelek, kamu dilihat keluarga kamu itu keluarga berantakan, keluarga yang tidak bagus. Di mana ya kamu dengan keluargamu ya biasa-biasa aja di luar itu kan, maksudnya kelihatan bagus. Jadi dia kira pada saat dia di dalam juga seperti gitu. Ternyata ya namanya juga kan keluarga, pasti ada bentrok, pasti ya tidak mungkin ada yang sempurna ya. Tetapi dia pikir dia akan mendapatkan kesempurnaan dari dirimu. Ternyata tidak, dia kecewa dan akhirnya dia pergi. Ada beberapa juga yang pemalas di sini ya, dimana terbongkar akan kemalasannya ya. Dibilang saya bisa dapat ini karena hasil kerja keras saya dan ini semua pencapaianku, padahal sebenarnya hanya ditopang pada saat ada seseorang yang sudah mungkin kolaps ya, perusahaannya sudah goyang, ataupun mungkin kondisinya sekarang dia dipecat, ataupun mungkin ayah ibunya sudah meninggal, atau orang-orang yang menurutnya bisa menopang dia sudah tidak bisa menopangnya dan akhirnya dia jatuh. Di mana dulu dia bangga-banggakan bahwa itu hasil keringat saya sendiri, hasil saya sendiri, padahal hasil dari orang tua, hasil topangan dari keluarga lainnya, sahabat lainnya, dan mungkin ya pimpinannya jaya, perusahaannya berjaya, ya otomatis dia juga ikut jaya. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang cuman hanya mau mengambil ikut serta mengambil bagian aja, tidak mau berusaha. Dan ada juga yang di sini memang pemalas ya. Jadi pada saat COVID dia lihat bahwa oh ternyata memang kamu tuh pemalas gitu, tidak mau pada saat saya susah kamu pun tidak mau bekerja. Karena pada saat kamu ada uang kamu nggak pusing ya. Jadi ya sudah, daripada ribut saya masih bisa bekerja gitu. Ya mungkin karena dia belum punya rezeki gitu. Kamu berpikiran positif ya. Tapi ternyata pada saat COVID kamu down, gak punya kerja, dia pun gak mau kerja gitu. Jadi memang kelihatan bahwa memang ini orang malas ya nih. Ketahuan ya, pemalas ya. Dan akhirnya kalian bentrok ya. Kita lihat lagi di sini ada Seven of Cups, ada Five of Cups, The Emperor, dan di sini ada The Well ya. Dimana saya lihat di sini ada cinta segitiga juga ya. Dimana dia bingung memilih saat ini, tetapi akhirnya kamu tahu bahwa oh ternyata diam-diam dia berpaling atau berkhianat ya. Kita bicara di sini tentang pengkhianatan. Dimana dia tutupi dengan kasih sayang cinta kepadamu, tetapi ternyata itu palsu ya. Sama seperti ada yang dibilangnya di TikTok gitu kan, jangan percaya ya, jangan percaya kalau orang terlalu mencintaimu. Ingat baygon itu ya, gambarnya kecoak dan nyamuk, tapi malah dia yang membunuh gitu kan. Sama
Jadi foto profil kamu di HP, dia taruh eh, foto kamu di dompet, seolah-olah dia setia, ternyata dia mempunyai orang di belakang. Bahkan yang tadi saya bilang di awal, mungkin sudah hamil gitu, dan akhirnya terbongkar bahwa dia selingkuh selama ini gitu ya. Dan saya merasakan juga ada yang terbongkar di sini ya. Ini campur ya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena saya lihat energinya paling tinggi di mana penipuan-penipuan ataupun yang mereka tutup itu akan terbongkar ya. Mungkin salah satunya ada di readingan ya. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ataupun berjaga-jaga jangan sampai ini terjadi pada dirimu ya. Karena ini ada yang sudah terjadi, ada pula juga yang baru mau datang ya. Karena kita nggak tahu ke depannya, makanya kita lebih waspada saja. Dan di sini ada eh, tentang apa dibilangnya ketidakjujuran ya. Tadi ini hampir sama ya. Tetapi kalau ini bicara tentang uang. Ketidakjujuran memakai uangmu. Ada beberapa yang mencuri, ini bisa teman, bisa pasangan ya. Kalau sahabat berarti dia meminjam tapi belum kembalikan dengan alasan ini itu padahal tipu. Sebenarnya ini memang dia nggak mau kembalikan atau memang ya karena nggak ada duit gitu. Dan dia tidak memprioritaskan kamu. Contoh ya, saya pinjam uang dong, anakku sakit. Padahal anaknya nggak sakit. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah pinjam terus kamu tagih, dia bilang anakku sakit. Padahal anaknya nggak sakit gitu. Padahal memang dia nggak prioritaskan untuk mengembalikan uang. Ini ada. Nanti ditanya, anakmu sakit? Ke macam contoh ya, ke anaknya sendiri. "Ah, enggak kok tante," gitu. Loh, kemarin ayahmu atau ibumu bilang sakit. "Enggak, saya baik-baik saja." Oh, ternyata memang alasan. Nah, ini akhirnya kamu tahu ya. Ini contoh kalau sahabat. Kalau pasangan di sini mungkin ada tabungan bersama ya. Saya merasakan energinya di situ ataupun mungkin kondisinya dia ambil kredit tanpa sepengetahuan kamu atau dia mengambil kartu kreditmu untuk dijadikan agunan tapi ujung-ujungnya dia nggak bisa bayar gitu. Atau hutangnya numpuk. Akhirnya tagihannya masuk ke kamu. Ya, ataupun mungkin ada orang kalau dia pinjam ke orang ya, pinjam ke orang ujung-ujungnya kamu yang harus bayar karena dia nggak mampu, akhirnya kamu lagi sebagai pasangan ataupun mungkin kamu sebagai orang tua ya. Ini ada beberapa atau orang tuamu yang ditagih, ini bisa juga ada di kamu karena bicara tentang keuangan. Ada beberapa juga dari kalian yang mendengarkan bisa hutang pinjol ya, kamu tidak tahu apa-apa ya, tiba-tiba langsung namamu tersebar karena mereka telepon atau WA ke orang-orang yang di sekeliling kamu. Akhirnya nama baik kamu tercemar gitu ya. Ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin juga ya itu, kalau orangnya memang dari pihak bank atau apapun, ya akhirnya ketahuan karena mereka mendatangi rumahmu atau mendatangi kantormu sehingga orang-orang di sekeliling tahu bahwa wah ternyata dia ada tunggakan, wah ternyata dia ada hutang. Nah ini ya, jadi ya selama ini dia tutup-tutupi, ya selama ini ya seolah-olah baik-baik saja padahal sebenarnya ada sesuatu eh, yang tidak beres, di mana dia tidak jujur terhadapmu dalam soal keuangan. Seperti gitu ya. Ataupun mungkin nih ya kamu sekedar tahu bahwa oh si A punya hutang, kemarin pihak bank datang ke sana gitu. Ataupun tetangga ya. Nah ini bisa terjadi padamu ataupun orang lain ya, yang mana ya sekedar tahu aja. Kalau memang ini terjadi pada dirimu, ya berarti kamu harus bisa lebih waspada. Kalau memang ini terjadi pada sahabatmu atau orang lain, itu dijadikan pembelajaran supaya jangan terjadi pada dirimu. Ya, kita ambil saja dari sisi positifnya. Oke, jadi seperti gitu ya, yang terbongkar ke depan atau hal-hal yang terungkap di mana disembunyikan tapi akhirnya terbongkar juga, terungkap juga. Wow, ya. Tapi di sini ada yang paling menyakitkan ya, di mana dia membongkar rahasiamu ya. Makanya besok-besok jangan curhat-curhat ke manusia siapapun ya. Karena terkadang manusia kita nggak tahu hatinya saat ini baik, besok nggak tahu gitu. Jadi mendingan sama Tuhan aja ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya orang-orang yang terkoneksi denganmu ataupun yang memang ada berkaitan dengan readingan ini ya, dengan dirimu. Kita lihat koneksi dari inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf H, ada huruf J, ada F, D, R, K, G, M, P, N, V,
ada L, C, W, T, O, Y, S, A, dan ada huruf H. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan H, double energinya up, JF, DRK, MK, DK, GMP, NF, EL, CWT, OY, SA, dan H ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Pisces, Taurus, ada juga Capricorn, ada Cancer, Aquarius, Leo, Scorpio, Sagittarius, ada juga bintang Gemini, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan Pisces, Taurus, Capricorn, Cancer, Aquarius, Leo, Scorpio, Sagittarius, Gemini, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.